Thank you, Rin. Pagi Lian. Pagi Keisha. Pagi Kak. Pagi Justin. Pagi Samantha. Good morning. Good morning Kak Pada. Ya. Yeah. Yuk kita berdoa dulu. Kabar dan minta Justin boleh pimpin doa Jas. Justin boleh pimpin doa Jas. Ya. Mari kita semua berdoa sesuai kepercayaan masing-masing sebelum pelajaran dimulai. Doa selesai. Oke, thank you adik-adik semua. Oke, yuk lanjut yuk. Sekarang kita coba lanjut ke yang berikutnya ya. Aritmatika ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut yang ke barisan berikutnya. Aritmatika sudah, berarti kita bahas sekarang tentang geometri. Jadi ada dua jenis barisan dan deret dalam matematika. Ada deret aritmatika dan deret geometri. Gak ada mau bertanya? Yang aritmatika? Sudah oke semua? Oke lah ya. Nanti kalaupun bingung-bingung, boleh lihat lagi rekaman di YouTube ya. Bentar, banyak setting. Oke. Pagi Caitlin. Pagi Zeta. Yuk kita belajar tentang deret geometri ya sekarang ya adik ya. Siapin catatannya. Saya benar harap ini kalian nggak bingung karena udah ngerti basicnya aritmatika. Ada perbedaan sedikit dengan yang aritmatika untuk geometri, tapi nggak terlalu banyak, konsepnya sama. Hanya beda rumus saja ya. Yuk, gas. Nah, ini dia barisan dan deret geometri. Oke, perlu dipahami barisan dan deret itu punya konsep yang sama, tapi bedanya hanya di proses pengerjaan rumusnya aja ya. Jadi jangan bingung apa bedanya aritmatika dan geometri, nanti kelihatan. Ya. Yuk, ini udah cukup besar belum share screen-nya? Kelihatan? Udah oke atau masih kurang besar? Biar Kak Bandar besarin lagi kalau kurang besar. Takutnya kelihatan ya? Nah, ya, barisan geometri itu susunan bilangan yang memiliki nilai rasio. Kalau aritmatika pakai beda, kalau geometri pakai rasio. Ya. Nah, kalau geometri bedanya, aritmatika bedanya ditambahin aja, tiap urutan bilangannya. Tapi kalau rasio bukan ditambahin, tapi dipangkatkan. Beda ya. Kalau aritmatika, dia bedanya tiap urutan bilangan berapapun tinggal ditambahin aja. Misalkan 2, 5, 8 gitu kan. Bedanya kan 3, 3, 3 terus ya. Tapi kalau geometri, dia nggak ditambahin, tapi dipangkatin rasionya. Ya. Misalkan, nantilah kita lihat ya. Pokoknya rasionya dipangkatkan, bukan ditambahkan rasionya ya. Yuk. Berikutnya kita belajar tentang ini rasio ya. Jadi bedanya geometri sama aritmatika itu di bedanya di rasio dan beda itu aja. Ya, memiliki nilai rasio yang sama, jadi rasionya sama ya antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Yang tadi Kak Bandar bilang rasionya mah tetap, cuman nggak dijumlahkan tapi dipangkatkan ya. Nah, barisan geometri terbagi menjadi dua. Yang pertama barisan geometri turun dan barisan geometri naik. Dikatakan turun atau naik, dikatakan naik kalau rasionya lebih besar dari 1. Barisan geometri naik itu kalau dia rasionya lebih besar dari 1. Sedangkan kalau dia barisan geometri turun, sudah otomatis rasionya berarti di antara 0 dan 1.
Rasionya di antara 0 dan 1. Ya. Oke. Yuk. Itu kurang gede ya. Nah. Next. Ini pola barisan geometri. Ini U1-nya seperti biasa, U1 itu disebut juga dengan A. Ya. Sama seperti di aritmatika, nggak ada masalah. U1-nya sama dengan A. Lalu U2-nya, perhatikan. U2-nya bukan ditambah dengan rasio, tapi dikali. Kalau kemarin kan ditambah dengan bedanya. Kalau kemarin kan aritmatika, kita kan punya konsep 2, misalkan 5, 8 tadi ya. Ini kan 3, ya kan? Ini kan sama aja A-nya, U2-nya itu kan sama aja A tambah 3 kan. Kalau geometri nggak ditambah, ini kan ditambah. Kalau geometri nggak ditambah, tapi dikali dengan rasionya. Maka U2-nya bukan A tambah R, tapi A kali R. Sampai sini dulu deh, clear nggak bedanya aritmatika sama geometri? Kalau aritmatika, dia ditambah dengan bedanya, tapi kalau geometri, dia dikali dengan rasionya, nggak ditambah. Bukan A tambah R, tapi A kali R. Clear nggak? Nangkep? Ada yang kesulitan untuk menangkap ini perbedaannya aritmatika sama geometri? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Nah, berarti kalau U3-nya, tadi kan U2 A kali R. Nah, U3-nya itu bukan A kali R lagi. Tadi kan, ini kan benar satu sih aritmatika ya. Udah kita lewatin benarnya. Konsepnya selalu dikali dengan R. Ya. Tadi U1-nya kan A. U2-nya kan A kali R. Ini kan dikali R kan. U1, U2. Maka U3-nya itu juga ini dikali R lagi. Ini dikalikan dengan R. Kalau dikalikan dengan R, berarti A dikali R, AR dikali R berarti kan AR pangkat 2 kan. Ya enggak? U3 itu kan tadi hasil dari U2 dikali R. AR dikali dengan R. Berarti AR kuadrat. Maka U3-nya AR kuadrat. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau bertanya? Kita sebelum terlalu jauh, ya benar stop di sini dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Untuk basic geometri. Deret. Nggak ada? Aman? Mau tanya apa? Boleh, silakan. Mau tanya apa adik-adik? Boleh, silakan. Benar cukup kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Tolong ulangin penjelasannya, Kak. Oh, oke. Ya, sip. Seru nih kalau udah kayak gini. Enak ya. Yuk, guys. Oke. Kita hapus ya. Oke, barisan geometri itu kan tadi punya rasio yang sama kan. Berarti U1 kan tadi dia punya konsep A. U1 itu kan selalu A ya. Di geometri atau di aritmatika kan U1 itu sama dengan A. Lalu U2, kalau di aritmatika kemarin untuk U2 kan ditambah dengan bedanya. Tapi kalau buat geometri nggak ditambah, tapi dikali dengan rasionya. A dikali R, berarti hasilnya adalah AR. Ya. Lalu sama, dari U2 ke U3 juga, dikali dengan R lagi. Maka U3 kan sama dengan U2 dikali R kan. U2-nya kan AR dikali dengan R. Berarti AR kuadrat.
maka U3 ini AR kuadrat. Nah, U4 gimana, Kak? U4 itu kan berarti U3 dikali R lagi kan? U3-nya AR kuadrat dikali dengan R. Jadi A kali R pangkat 3 kan? Sampai sini ada bingung lagi nggak? Enggak, Kak. Makasih. Jelas ya? Oke. Thank you, Ranalam. Udah jelas ya? Benar-benar clear ya? Oke, sip. Ada yang mau bertanya lagi dari pewaris bangsa? Silakan kalau ada. Nggak benar akan lanjut kalau ini konsepnya nggak clear dulu. Kalian nggak paham dulu, sebenarnya nggak. Jangan kebalik ya, aritmatika itu ditambah dengan bedanya, tapi kalau geometri dikali dengan rasionya. Maka dari sini, dari konsep ini, U1, 2, 3, U4, dan seterusnya, untuk geometri, punya konsep untuk UN-nya, konsep UN-nya berarti pakai ini. UF sama dengan A dikali R pangkat N di 1. Ini konsep untuk barisan geometri. Tergantung kalau dia tadi R-nya lebih besar dari 1 atau R-nya bisa lebih antara 1 dan 0. Ya. Oke. Ini konsep barisan geometri. Kalau kalian merasa perlu catat. Kalau sudah, Kak Bandar mau lanjut. Nanti kita uji ya, ini benar nggak konsep ini ya? UN sama dengan A kali R tak N min 1. Nanti kita uji. Ya. Kalau sudah dicatat dan nggak ada pertanyaan, boleh kasih jempolnya dong. Yang lain enggak? Yuk, sekarang kita uji ya, konsepnya benar nggak ya? Sekarang kita cek, benar nggak ini konsepnya ya? Misalkan Kak Bandar cek tadi U3, berarti A dikali R pangkat N-nya kan 3 ya? 3 dikurang 1, berarti A dikali R, 3 kurang 1 berapa? 3 dikurang 1 berapa? Halo, kelas 11. 2 ya? Jadi benar nggak U3 A kali R pangkat 2? Benar. Benar ya? Oke, sip. Udah ya, kita ngujinya sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, kalau udah, kita langsung pindah ke soal. Ngeri ya sama Kak Bandar, baru belajar udah kasih soal. Oke, ini udah. Kalau udah Kak Bandar mau ngajarin cara nyari rasionya dulu, jangan ke soal ya. Cara mencari rasio. Jadi kita belajar cara cari rasio. Sudah ya? Yuk kita belajar cara cari rasio.
eh, di sini nggak dijelasin ya. Nah, ini cara mencari rasionya pakai konsep ini. UN, R itu kan rasio. Jadi rasio itu sama dengan UN dibagi dengan UN min 1. Ya. Nah, ini bisa juga contohnya gini. R. Misalkan UN-nya kita pakai U4. Dibagi dengan U4 dikurang 1. Berarti U4 dibagi U4 kurang 1 berapa? 3 ya. Oke ya. Kok bisa gitu, Kak? U4 tuh punya konsep kan tadi AR pangkat 4. AR pangkat 3, sorry. U4 itu kan AR pangkat 3. U3 tadi AR pangkat 2. Ini kan A sama kan? A sama A coret aja. Berarti kan tinggal R pangkat 3 dibagi R pangkat 2. Jangan lupa pangkat itu kan kalau misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N, itu kan sama aja A pangkat M dikurang N. Konsep ini jangan lupa ya, ini nyambung dengan konsep perpangkatan. Maka ini kan jadinya R pangkat 3 dikurang 2. Itu sama dengan R pangkat 1 kan. Dan R pangkat 1 itu kan sama aja R rasio sendiri. Ya, jadi pakai konsep ini, Jadi pakai konsep ini sebenarnya kalian bisa cari nilai rasionya nanti berapa. Ya. Jadi suku setelahnya tinggal dibagi dengan suku sebelumnya untuk mencari rasionya ya. Gak usah jauh-jauh, misalkan U4 bagi U3, kecuali dalam soal diketahui misalkan U5, terus yang diketahui berikutnya adalah suku pertama atau suku keduanya. Nah itu kita harus pakai konsep perpangkatan atau akar nanti ya. Seru kok nanti belajar geometri ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Untuk cara mencari rasio. Lebih gampangnya nanti kita lihat soal seperti apa aplikatifnya ya. Karena kalau nggak pakai soal kita masih bingung. Ini kepakainya buat gimana sih? Udah dicatat. Kalau udah kita gas. Coba berikut. Udah ya, kita lihat soalnya nomor 1 ya. Ya. Nah, tentukan rasio dari suku kelima. Tentukan rasio dan suku kelima dari barisan geometri tersebut. Jadi 3, 5, 17, 15. Ya. 3-nya adalah U1 kan. Ini U1, U2, ini U3. Nah, kita nggak mungkin bisa nyari suku kelima kalau kita nggak nyari rasionya dulu. Nah, sekarang kita cari rasio dulu ya. Rasio dulu. Jadi, kita cari tadi kan suku setelahnya dikurang suku sebelum dibagi suku sebelumnya kan. Misalkan kita pakai U3 atau U2 dibagi U1. U2-nya kan 15 bagi 3. Ya kan? Sama dengan, atau jangan ke sini dulu maksudnya ya, biar kalian paham. Padahal nggak mau ngasih angkanya dulu. U2 itu kan punya konsep A dikali R.
Oke ya. U1 itu kan A. Oke. Berarti kan A-nya kan coret aja nih. Ya kan? Coret. Tadi U2-nya kan 15, U1-nya 3 kan? Makanya kan sisa R. A bagi A kan habis tinggal sisa R kan. 15 bagi 3 jadi rasionya 5. Jadi rasio untuk bilangan ini itu 5. Ya. Segampang itu ya nyari rasio ya. Nanti kita belajar nyari rasio yang agak rumit. Cuman sampai sini dulu deh. Gak benar nggak mau lanjut dulu kalau nyari rasionya bingung. Dari U2 ke U1. Kita benar ajarin gimana caranya mencari rasio kalau dia dari U3 dengan U1. Apakah tetap 5 rasionya kalau pakai U3 bagi U1? Nanti kita cek ya. Kalau udah catat kasih jempol ya. Kita mau cek. Kalau rasionya U3 bagi U1 bisa nggak 5? Tetap 5 nggak atau beda? Gimana Justin? Mau nanya. Enggak, itu tadi cuma mau jempol aja. Oke, siap. Lanjut ya. Kita tes pakai U3 bagi U1 ya. Ini nggak benar clear ya. Sekarang rasionya kita pakai U3 dibagi U1. Oke, U3 kan punya konsep A dikali R pangkat 2 kan. U1-nya A. Oke, A bagi A kan 1 ya. Oke, berarti ini tinggal R kuadrat. Terus U3-nya kan 75, U1-nya kan 5. 3 ya. 75 bagi 3 berapa? 75 bagi 3 berapa? 25. 25. Oke, kalau R kuadratnya 25, maka nyari R-nya kan berarti akar dari 25 kan? Akar 25 berapa? 5. Sama nggak dengan yang tadi? U2 bagi U1 dan U3 bagi U1. Rasionya. Sama ya? Pelan-pelan aja belajarnya, jangan usah buru-buru. Berharap kalian mulai terbiasa dengan istilah rasio dan perpangkatan. Sudah? Ada mau bertanya nggak? Atau ada yang bingung? Yuk lanjut ya. R-nya udah ketemu 5 kan? Sekarang kita cari 5. Oke. Kita cari 5. R-nya 5 ya tadi ya. U5 berarti kan punya konsep, jangan ke sini dulu ya. Kita ingetin lagi tentang konsep aritmatika. Barisan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 kan.
Jadi kalau U5 berarti A kali R pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1 berapa? A kali R pangkat 4. 4 ya. A-nya 3, R-nya tadi 5, pangkat 4. Oke. 5 pangkat 4 berapa? Lima pangkat 4 berapa, guys? 625. 625. 625 ya. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Jadi 3 kali 625 berapa? 675. 3 kali 625. 3 dikali 625 itu sekitar 1875. Nah, jadi U5-nya atau suku kelima dari barisan geometri ini 1875. Oke, silakan dicatat. Seru kan belajar geometri? Lebih menantang ya dibanding aritmatika ya.
Oke, adik-adik, sorry, Kak Bandar tadi laptopnya update Windows dulu ya. Jadi sempat skip berapa menit. Yuk, lanjutin. Tadi udah ya, udah dapat ya. U5-nya 1875. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya. Oke, ada garis barisan geometri, suku keduanya 8. Suku keduanya 8. Lalu suku kelimanya 4 ya. Jadi kalian tinggal konsep aja di sini kan. U2-nya U2-nya 8, U5-nya 64. Nah, yang ditanya adalah suku ketujuh berapa? Ketujuh berapa gitu kan? Kira-kira langkah pertama yang perlu kalian kerjakan apa? Kalau ada soal begini. Nyari apanya dulu? Apakah langsung nyari U7-nya? Atau nyari yang lain dulu? Ada yang tahu mau cari apa dulu? Kalau ada soal begini, tahapannya seperti apa? Oke. Yuk, kita cari rasionya dulu berarti ya. Biar lebih mudah ya. Rasio dulu. Rasio. Rasio itu berarti tadi kayak tadi. Suku yang setelahnya dibagi suku sebelumnya kan. Di sini diketahui U5 dan U2. Berarti U5 dibagi U2. U5 itu kan A dikali R pangkat 4. U2-nya kan A kali R. Oke, A bagi A habis. Gitu ya. U5-nya 64 bagi 8. Ini berarti R pangkat 4 dibagi R. Tadi konsepnya kan 64 bagi 8 berapa? 64 dibagi 8 berapa dikira? 8. 8. R pangkat 4 dibagi R. Berarti R pangkat 4 minus 1 kan? Berarti ini kan R pangkat 1 ya. R itu kan R pangkat 1 ya. Nangkap ya kenapa 4 kurang 1. Kalau dibagikan dikurang pangkat ya. Ini 4 kurang 1, 3. 8 itu berapa pangkat berapa sih? Cari faktornya ya. 2 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 berapa? 4 ya? Bagi 2 lagi 2. Ada berapa 2-nya? 1, 2, 3. Itu 2 pangkat 3. 8 itu faktornya 2 pangkat 3. Sama dengan R pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya kan sama nih. Sama-sama 3. Coret aja kan. Maka rasionya adalah 2. Nah, ternyata dari soal kelompok ini, rasionya cuma 2 ternyata. Nah, karena rasionya 2, kita cari dulu kan A-nya berapa. Rasionya kan udah dapat. Kita cari dulu. Dari U2 ya rasionya ya. U2 itu kan A kali R. Berarti ini kapan hapusnya? Dua-nya 8, A-nya yang kita cari, R-nya 2. Berarti 8 bagi 2 sama dengan A kan? 8 bagi 2 berapa? 8 dibagi 2 berapa guys? 4 ya? Oke. Nah, A sama R-nya udah. Tinggal U7 berarti kan yang ditanya kan? Ini kapan hapus ya? Oke, U7. U7 itu punya konsep A dikali R pangkat 6 ya. Langsung ya kapan nggak akan panjang-panjang. A-nya 4, R-nya 2, pangkat 4 kali 2 pangkat 6 berapa?
Dua pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Ya kan? 4 kali 2, 8. Kali 2 lagi. 16. Kali 2 lagi. Oke, 2. Kali 2 lagi berapa? 4. 4. Oke. 4 kali 6, 4. 4 kali 6, 4. Berapa tuh? 4 dikali 6, 4 berapa? 256 bukan? 256 ya? Betul ya? Sip. Silakan dicatat. Kalau ada yang bertanya boleh. Kalau nggak ada, kita mau absen. Sudah? Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Kalau nggak ada, kita mau absen. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Barisan geometri aman lah ya. Minggu depan kita masuk ke deret geometri. Ini rasionya masih besar-besar, masih di atas 1. Nanti kita belajar rasio yang di bawah 1. Tadi kan rasionya 3, ini rasionya 2. 5 ya tadi ya rasionya. Yuk, absen yuk. Nanti kalau butuh catatannya, tinggal lihat di rekaman aja ya. Kapan harus upload rekaman hari ini dan kemarin. Nah, ini selesai ya. Yuk. Absen yuk. Guys, silakan open cam. Ya. Nah, ini aja yang open cam. Nggak ada lagi. Yuk, 3, 2, 1. Oke, adik-adik semua, thank you. Sampai ketemu hari Selasa ya. Ya, thank you sama Kak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Yo, Makasih, Kak Bandar. oke, sama-sama. Thank you. Yo, thank you, Kak Ben.